Hello, welcome back to Night Journal. Di sini aku mau sharing pengalaman aku saat interview kerja di gudang garam. Jadi aku itu waktu tahun 2020 mendapatkan kesempatan untuk interview kerja di gudang garam Cirebon, di mana gudang garam ini bermitra dengan PT Hamsina Jaya. Jadi ini tuh mitra produksi gudang garam tempat aku bekerja. Cuman yang menginterview saat proses seleksi wawancara adalah pihak dari manajemen gudang garamnya langsung dari Kediri. Jadi yang pertama itu ada tahapan seleksi berkas. Seleksi berkas seperti biasa, CV, ijazah, surat lamaran, pas foto, dan yang lain sebagainya. Pokoknya itu aku ngelamarnya langsung ke PT Gudang Garam, PT Mitra Produksi Gudang Garam tersebut yang ada di Cirebon. Kemudian training 3 bulan, kita mengalami on job training atau disebut OJK. OJK selama 3 bulan. Nah, 3 bulan ini kita akan diajari bagaimana membuat rokok secara baik dan benar, melakukan quality control terhadap rokok secara baik dan benar. Kemudian yang ketiga juga kita diajarkan untuk menyusun rencana produksi dan estimasi penggunaan material dengan baik dan benar. Seperti itu kira-kira akan diajarkan. Jadi kita itu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan kita benar-benar diajarkan, ada pembekalan materi di dalam kelas, lalu praktek langsung di dalam ruang produksi. Setelah itu baru kita di bulan kedua kita akan bertanggung jawab terhadap sekitar 50 buruh, 50 pekerja. Jadi kita tuh memegang satu blok. Satu blok itu terdiri dari sekitar 50 pekerja. Ada pekerja giling yang membuat rokok, terus pemotongan rokok, push cutter, dan yang ketiga itu inner, bagian yang membuat packing pada rokok tersebut. Nah, begitu. Jadi kita bertanggung jawab untuk satu blok. Di dalam satu blok itu terdiri dari 2 leader. Leader yang A dan leader B. Itu ada job desk-nya masing-masing. Kemudian yang kedua itu kita diberikan asisten leader ya. Jadi ada asisten leader yang bisa bantuin leader untuk tolong dong ambilin barang, tolong dong ini, tolong dong ini gitu. Jadi ya istilahnya dia berperan, satu orang ini berperan sebagai asisten leader, di mana akan membantu leader untuk mempermudah pekerjaan leader, seperti itu. Nah, itu gambaran dari menjadi leader produksi di perusahaan rokok, seperti itu. Semoga membantu. Oke, untuk job desk menjadi leader produksi itu yang pertama, melakukan quality control terhadap rokok-rokok yang diproduksi oleh bloknya masing-masing. Jadi kita melakukan quality control saat ada di proses pembuatan rokok. Kita melakukan quality control tuh, kita keliling satu persatu anaknya, kita melakukan penimbangan dan pengecekan seperti kropos dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mengajarkan instruksi kerja kepada para buruh. Jadi saat buruh-buruh yang buru-buru pembuat rokok ini baru masuk kerja, itu kan ada yang tidak berpengalaman. Nah, otomatis yang mengajarkan adalah leader-leadernya. Jadi leader-leadernya itu akan mengajarkan bagaimana tata cara membuat rokok yang baik dan benar sesuai dengan prosedur perusahaan. Kemudian yang ketiga, itu kita biasanya melakukan planning produksi dan estimasi penggunaan material dalam satu hari produksi. Jadi di hari itu kita akan melakukan estimasi nih, berapa sih banyaknya rokok yang akan kita produksi oleh blok kita sendiri, dan berapa sih material yang kita butuhkan untuk blok kita sendiri. Nah, seperti itu. Jadi di situ benar-benar kita harus membuat rencana produksi dengan matang dan baik agar tercapai target produksi, dan material produksi yang digunakan juga dapat dipergunakan secara optimal, seperti itu. Itu 3 job desk pokok menjadi production leader di perusahaan rokok. Semoga membantu. Oke guys, sekian dulu informasi sharing pengalaman aku saat aku bekerja menjadi leader produksi atau production leader di perusahaan rokok, dan semoga pengalaman aku ini membantu untuk kalian